Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengawali kebaktian kita pagi hari ini. Kita masing-masing mempersiapkan diri dengan cara mengambil saat teduh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Kita pujikan nama Tuhan melalui Hitung Jemaat nomor 454, bait pertama dan yang ketiga. Mengampuni segala kekurangan kelemahan, dosa hidup kami
menjadi anak-anak Tuhan boleh layak untuk ikut ambil bagian di dalam kebaktian pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sungguh-sungguh berkenan hadir di dalam kami bersama-sama membangun kebaktian pagi hari ini. Engkau sendiri yang menyertai, Engkau memberkati agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini, kami bersama-sama ingin mendasarinya dengan pembacaan sabda-Mu yang disaksikan di dalam Alkitab. Kami sungguh mengakui dan menyadari tanpa pertolongan dan bimbingan dari Engkau sendiri, kami semua tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkenan hadir di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau buka akal budi pikiran kami masing-masing. Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami yang mendengar firman Tuhan, Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh berikan penghiburan, kekuatan, iman, percaya kami pada Engkau dan kami umat-Mu semakin hari semakin melekatkan diri hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami sungguh serahkan jalannya kebaktian pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti hadir dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sekarang bersama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 40. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Saudara-saudara, dalam kebaktian pagi hari ini, bacaan kita diambil dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan 11. Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11. Dan Injil Yohanes pasal 11 ayat 1
1 sampai dengan 44. Namun akan saya baca ayat 39 sampai dengan 44. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 sampai dengan 44 demikian. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara, pembacaan sabda Tuhan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, dan juga melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 54, baik yang pertama dan yang keempat. Kidung Jemaat nomor 54, baik pertama dan yang keempat. Ayat yang keempat.
betul hidup benar di dalam Roh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seandainya pada saat ini Tuhan Yesus Kristus hadir di hadapan kita, lalu berkata, "Anakku yang paling kukasihi, apakah yang kau kehendaki dari aku, sehingga aku dapat berbuat bagimu?" Apakah saudara yang menjadi jawaban kita? Kita pasti berpendapat bahwa ini adalah pertanyaan yang mewah dan kita tunggu-tunggu. Terbanyak dari kita, saudara, pasti berpikir tentang kebutuhan apa yang kita butuhkan saat ini, ya kan? Saudara-saudara, mungkin ada yang mengatakan, "Saya sudah 30 tahun kena sakit, sembuhkan dong Tuhan, karena aku sudah sakit selama 30 tahun. Mungkin ada yang mengatakan, "Tuhan, saya ini sudah 5 tahun menikah, tetapi saya belum punya momongan. Kasih anak dong." Atau mungkin saudara-saudara, ada yang sudah lama merindukan pasangan hidup. Dia katakan, "Tuhan, kasihlah aku pasangan hidup yang sepadan." Dan masih banyak lagi saudara-saudara, apa yang menjadi keinginan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, banyak gereja ingin menjawab kepentingan hidup duniawi warga jemaatnya. Nah, ketika mujizat duniawi terjadi, saudara, banyak umat akan menjadi warga gerejanya. Tetapi apakah itu yang ingin kehendaki oleh Tuhan? Apakah Tuhan menghendaki seperti itu, saudara-saudara? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia dalam kehidupannya seringkali berorientasi kepada kepentingan hidupnya sendiri. Bahkan arah hidupnya itu hanya untuk memenuhi atau menjawab kepentingannya. Akhirnya, saudaraku, ketika keinginan dan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, seringkali kita ini mengkambing hitamkan Tuhan. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Seringkali kita mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi aku, Tuhan tidak memberkati hidupku. Saudara, hidup di dalam kedagingan adalah hidup yang selalu dipimpin oleh kehendak
kehendaknya sendiri dalam menjawab keinginan dan kebutuhan hidup. Seperti yang dijelaskan di dalam Roma, saudara. Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan 11, bahwa hidup di dalam kedagingan adalah bertentangan dengan kehendak Allah. Hidup di dalam kedagingan adalah merupakan perseteruan dengan Allah. Jarang sekali, saudara, kita ini di dalam doa menyebut keinginan dan kebutuhan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Selalu di dalam kehidupan kita semua sering hanya berfokus, bahkan sangat sibuk hanya di dalam kepentingan kita masing-masing. Tuhan baru kita libatkan, saudara, ketika kita kesulitan di dalam menyelesaikan apa yang menjadi kepentingan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, masalah, pergumulan, seringkali baru Tuhan kita libatkan, saudara. Tetapi kalau kita sudah berhasil, kita sukses, kadang kita lupa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, manusia lebih memilih hidup yang panjang daripada hidup yang panjang sabar. Manusia sering memiliki jabatan yang tinggi dalam pekerjaannya daripada memiliki hati yang rendah hati. Manusia sering memiliki pasangan yang sempurna, itu yang menjadi dambaannya, daripada hati yang mencintai tanpa syarat. Manusia seringkali ingin memiliki uang yang sebanyak-banyaknya daripada hati yang murah hati. Hidup yang dapat dikarunia pasangan atau anak, ini yang sering menjadi dambaan manusia daripada hidup yang dapat selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Manusia seringkali menginginkan hidup yang bebas dari masalah daripada hidup yang berkenan di hati Tuhan. Ini yang menyebabkan pada akhirnya hidup kita selaku manusia seperti tulang yang berserakan, seperti tulang yang kering tanpa harapan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam bacaan kita tadi, saudara. Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Di sana menjelaskan bagaimana tulang-tulang yang kering dan berserakan tanpa ada harapan. Saudara-saudaraku, bukankah ada tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19, di sana mengatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi mengadan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tuhan Yesus bersabda yang seperti itu, saudara-saudara. Dan semuanya itu akan
berakhir dengan sia-sia. Kalau manusia hanya mengutamakan kebutuhan syarat duniawi, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita senantiasa setia dan taat kepadanya. Saudaraku, percuma kita ini memiliki dan mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang kita butuhkan, tetapi kehidupan kita masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua akan menjadi sia-sia, saudara. Apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan kita terpenuhi, tetapi kalau kita masih jauh berkenan di hadapan Tuhan, semua akan menjadi sia-sia, saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam Roma pasal 8 tadi, ayat 6 sampai dengan 11, hidup dalam kedagingan, inilah yang menyebabkan iman manusia selalu dibatasi oleh keadaan dan situasi. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan 11 menjelaskan tentang hidup yang hanya mengandalkan kedagingan. Semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena orientasinya, saudara, adalah hanya untuk menjawab kepentingan kedagingan itu sendiri. Nah, hal ini juga membuat Marta, saudara, merendahkan kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak tepat sesuai dengan keinginannya. Padahal rancangan kita tidak selalu, saudara, sama dengan rancangan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 tadi, ayat 1 sampai dengan 44, khususnya ayat 39 sampai dengan 44. Di sana menjelaskan tentang apa yang diinginkan oleh Marta, saudara. Karena saudaranya meninggal, supaya Yesus menolongnya, supaya Yesus membangkitkannya. Karena apa yang diinginkan oleh Marta nampaknya kurang mendapatkan perhatian, sehingga Marta ini agak merendahkan pertolongan dari Tuhan. Walaupun nantinya, saudara, Tuhan Yesus menolong Lazarus, dan Lazarus akhirnya bangkit dari kematiannya. Saudara-saudaraku, maka perlulah untuk kita menjawabnya di dalam diri kita masing-masing. Apakah Tuhan sudah menjadi guru? Apakah Tuhan sudah menjadi mentor? Apakah Tuhan sudah menjadi pembimbing di dalam hidup kita masing-masing? Apakah diri kita yang menjadi guru, sehingga hidup kita hanya semau gue? Yang baik adalah Tuhanlah yang menjadi guru kita. Tuhanlah yang menjadi pembimbing hidup kita, supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh situasi yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jika saat ini kita selaku umat Tuhan
kita semua sedang mengalami pergumulan yang berat. Adanya virus corona, mungkin sakit penyakit, mungkin perekonomian kita, mungkin keuangan kita, karir atau pekerjaan sepertinya sudah mati dan tiada harapan lagi. Itulah saudara-saudara pergumulan yang sering kita hadapi, kita alami di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita mengalami pergumulan yang berat, saudara-saudaraku, janganlah menyerah kepada keadaan. Mintalah Roh Kudus untuk mengajarkan kita bagaimana cara bersabar, bagaimana cara mengucap syukur dalam setiap perkara yang terjadi. Maka kita di sana akan melihat mujizatnya dinyatakan, saudara. Selalu ada rencana indah di balik yang terjadi dalam hidup ini. Selalu ada rencana yang indah di balik semua pergumulan yang terjadi. Keterlambatan dalam petik, Tuhan di dalam bertindak. Jika seolah-olah tanda petik Tuhan terlambat dan lamban, di balik itu, saudara, pasti ada sesuatu yang dikerjakan oleh Dia untuk umatnya, untuk kita semua. Tuhan ingin kita ini, saudara, senantiasa belajar, percaya kepada Tuhan, bahwa semua yang terjadi di dalam hidup ini tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, jangan menyerah. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita hanya berfokus kepada kepentingan diri kita masing-masing, ingatlah bahwa selama manusia hidup tidak akan terbebaskan dari masalah. Yang namanya masalah itu selalu ada di dalam hidup kita. Masalah satu selesai, akan muncullah masalah yang lain. Masalah hari ini selesai, akan muncul masalah yang lebih besar lagi, seiring dengan bertambahnya umur kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita harus mendewasakan iman kita masing-masing. Kita harus memiliki iman yang dewasa untuk hidup yang sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Tanda-tanda iman yang dewasa, hidupnya senantiasa hanya bersandar kepada firman dan kehendak Tuhan, sehingga di setiap masalah yang kita hadapi, iman kita tidak akan kandas, saudara. Di tengah jalan dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini, memang iman yang dewasa sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan yang berat,
kita tidak kandas iman kita. Kita akan tetap di dalam Yesus sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mintalah Roh Kudus Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan yang mengarahkan hidup kita ini sesuai dengan kehendak dan rencana dari Allah sendiri. Amin. Baiklah saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk menyaksikan dan menikmati persembahan pujian dari kita Deta dan saudara Dito dengan judul Tetap Setia. Disilakan. Saudara-saudara, persembahan pujian dari Deta dan saudara Dito dengan judul Tetap Setia. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang jemaat kami undang untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Kita sekarang akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Dan biarlah persembahan ini boleh kita dasari dalam firman Tuhan yang mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Baiklah saudara-saudara, atas dasar firman Tuhan tadi, kita dengan penungkapan syukur, penuh dengan sukacita, kita boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Dan di dalam kita melakukan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 363, bait pertama dan yang kedua. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baktinya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita masing-masing untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih sungguh kenaikan kehadiran Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah hadir memberkati di dalam kami bersama-sama membangun kebaktian pagi hari ini. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita, karena berkat pertolongan dan bimbingan dari Engkau sendiri. Bahkan di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini ya Tuhan, Engkau segarkan kembali iman percaya kami kepada Engkau melalui pemberitaan firman-Mu.
Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan benar-benar memberikan penghiburan kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin mau berpasrah diri hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, kemampuan dan kekuatan, agar kami semua benar-benar boleh mampu melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kami setiap hari, agar kami umat-Mu ini ya Tuhan boleh senantiasa menikmati hidup yang penuh kekuatan kesehatan yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang terbaring menderita sakit. Kiranya Tuhan Yesus Kristus benar-benar berkenan hadir di dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu agar warga jemaat-Mu yang saat ini terbaring menderita sakit boleh merasakan sentuhan cinta kasih yang berasal dari Engkau sendiri, sehingga mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Dan kiranya Tuhan Yesus berkenan berkarya di dalam hati mereka masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap warga jemaat-Mu yang saat ini terbaring menderita sakit tidak menjadi putus asa, tetapi terus berharap bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu Mulyasari dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa memberkati setiap warga jemaat-Mu kekuatan kesehatan. Jauhkanlah seluruh warga jemaat-Mu dari segala gangguan sakit penyakit, agar seluruh warga jemaat-Mu memiliki tubuh yang kuat yang sehat dan semakin bersyukur hanya kepada Engkau saja. Apabila di dalam hidup mereka mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau berkenan hati dalam hidup mereka. Engkau hancurkan segala sakit penyakit yang dideritanya, agar warga jemaat-Mu benar-benar boleh terbebaskan dari segala gangguan sakit penyakit dan memiliki tubuh yang kuat yang sehat, dan mereka semakin bersyukur hanya kepada Engkau saja. Bapa di surga, Engkau senantiasa memberkati kehidupan seluruh warga jemaat-Mu melalui segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Allah sang sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap warga jemaat-Mu benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan. Engkau menyertai dan memberkati di dalam belajar mereka, agar anak-anak jemaat boleh berhasil dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang sampai saat ini masih bingung mencari pekerjaan. Engkau sertai, Engkau berkati segala usaha mereka, agar anak-anak jemaat boleh bekerja di mana Tuhan tempatkan, sehingga melalui pekerjaan mereka masing-masing mereka semakin berani bersaksi tentang kebaikan, kebenaran, dan kasih yang berasal dari Engkau sendiri.
pemuda-pemudimu yang sudah waktunya menerima jodoh, tolong Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan memberikan jodoh yang seiman, yang sepadan, agar anak-anak jemaat ini tidak meninggalkan Engkau sebagai juru selamatnya gara-gara suatu perkawinan. Oleh karena itu kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati mereka jodoh yang seiman dan sepadan. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahirannya, perkawinannya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka kekuatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, agar apa yang menjadi kebutuhannya benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Dan biarlah warga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini semakin hari semakin mau berpasrah diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga semua program-program kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulyosari, agar semua program boleh berjalan lancar dengan baik hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimasyhurkan oleh seluruh warga jemaat-Mu melalui segala usaha dan pekerjaan setiap warga jemaat-Mu. Ya Allah, Engkau juga semakin melimpahkan berkat-Mu di tengah-tengah jemaat Mulyosari, agar apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan jemaat Mulyosari boleh senantiasa tercukupi karena berkat anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa memberkati, menjagai bangsa negara kami, jauhkan dari segala gangguan apapun, apalagi di saat-saat ini bangsa Indonesia dilanda oleh virus corona. Tolong Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa negara kami untuk mengatasi segala wabah penyakit corona ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan bangsa Indonesia ini terus dilanda oleh wabah corona, agar Engkau sendiri yang menuntun memberkati para pemimpin bangsa negara kami, agar para pemimpin bangsa negara kami boleh cepat untuk mengatasi wabah corona ini, sehingga rakyat Indonesia boleh hidup dengan tenang, dengan damai sejahtera, jauh dari kekhawatiran, ketakutan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memberkati dan melindungi bangsa negara kami Indonesia dari segala bencana apapun, agar di tengah-tengah bangsa Indonesia tercipta suasana kehidupan yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, warga masyarakat Indonesia yang saat ini kena wabah penyakit corona. Engkau juga berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga masyarakat ini boleh merasakan sentuhan cinta kasih Tuhan, dan mereka menikmati berkat kekuatan kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Engkau sendiri, dan umat-Mu ini semakin bersyukur hanya kepada Engkau saja. Bapa di surga, di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini kami bersama-sama mengucap syukur kepada Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan Engkau berkati, Engkau kuduskan, Engkau sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan
ia dari Gereja Kristen Jewetan Jemaatmu Mulyo Sari di sini. Demikian ya Bapa, doa permohonan ungkapan syukur kami bersama kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 408. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang beriku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Saudara-saudara, sekarang arahkan hati masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai, memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara pagi hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri kebaktian kita pagi hari ini melalui Kidung Jemaat nomor 474. Demikian saudara-saudara kebaktian kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati
dan memelihara hidup dan kehidupan kita bersama, dan kita semua dijauhkan dari segala gangguan virus corona. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.